Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat takdir serta curahan rahmatnya pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang kelima tentang muraqabah. Hadis yang akan kita kaji pada kesempatan ini lanjutan dari nomor 62, masih tentang muraqabah. Kita lihat keterangan hadis nomor 62. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan dalam riwayat selain Imam Tirmidzi disebutkan ihfadillaha tajidhu amamak. Bukan ihfadu apa ya? Ihfadillaha tajidhu amamak. Peliharalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Di sini kalimat perintah kan, peliharalah Allah. Yang dimaksud memelihara apapun yang Allah wariskan kepada kita. Apa yang Allah wariskan kepada kita? Yaitu Al-Quran. Di dalam Quran surat Fatir dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Siapa mereka itu? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, mereka ialah umat Nabi Muhammad, ya kita merupakan pewaris dari Allah, yaitu Al-Quran. Maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Yang dimaksud akan dapat ridho dan cinta Allah yang Maha Kuasa. Ta'aruf ilallah biroho yaribka bisyidah. Berkenalanlah kepada Allah, yakni tahulah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan untuk Allah di waktu engkau dalam keadaan lapang, sehat, kaya, dan lain-lain. Maka Allah akan mengetahuimu atau memperhatikan nasibmu di waktu engkau dalam keadaan kesukaran, misalnya sakit, miskin, dan lain-lain. Nah, ini kalimat yang kedua. Kalau yang pertama kalimatnya itu peliharalah, kemudian yang kedua berkenalanlah kepada Allah, itu kan memiliki makna yang sama. Memelihara Allah, berkenal itu maksudnya kita harus memahami apa yang Allah perintahkan kepada kita, yang itu semua terdapat di dalam warisan Allah kepada kita, yaitu di dalam Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, khususnya di dalam kitab Hisnul Muslim, di sana dijelaskan
orang yang berangkat melaksanakan mencari maisha atau mencari kehidupan, dia dengan jujur berada di pasar, menyampaikan berbagai macam kalimat yang benar, qadarullah dia juga pulang membawa laba yang cukup besar. Dia punya keuntungan yang cukup besar, itu tidak lebih baik daripada orang yang senantiasa memelihara warisan dari Allah yang Maha Kuasa, yaitu Al-Quran. Orang tidak mungkin bisa memelihara warisan dari Allah apabila dia tidak memahami apa isinya. Orang pun tidak akan memahami kalau dia tidak membaca. Orang pun tidak mungkin bisa membaca kalau dia tidak mampu memahami isi bahasa Arab. Nah, maka itu kan berurutan, ya. Dari kegiatan membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan. Mengamalkan apa? Memahami apa? Membaca apa? Warisan dari Allah apa? Yaitu Al-Quran. Nah, sehingga Nabi juga memberikan jaminan, ya, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu Al-Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada para sahabatnya, bukan sebatas kepada para pembacanya, tapi kepada para sahabatnya. Orang menerjemahkan ini kalimat li ashabi dengan kata-kata para pembacanya. Itu bukan para pembacanya, tapi kepada para sahabatnya. Saya akan ulangi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Quran akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan atau syafaat kepada siapa? Li ashabihi, kepada para sahabatnya. Sahabat Quran ialah mereka yang membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan. Kenapa mereka mengamalkan? Paham. Kenapa mereka paham? Baca. Kenapa mereka baca? Belajar. Itu tahapan demi tahapan yang tadi. Orang yang membaca Al-Quran belum tentu mereka memahami. Orang yang paham pada Quran belum tentu mereka siap untuk mengamalkan. Tapi orang yang mengamalkan tentu mereka paham. Orang yang paham tentu mereka membaca dan belajar. Itulah sahabat-sahabat Al-Quran itu. Nah, sampai sekarang apakah kita termasuk orang yang rajin membaca dan menghafal Quran tanpa dipahami dan diamalkan, atau yang mana gitu kan? Nah, tentu yang kita harapkan kita ialah orang yang mengamalkan isi Quran, karena kita memahami dan kita juga senang membaca Al-Quran, ya. Nah, itu yang barusan saya sampaikan merupakan penjelasan dari dua kata, kayak ihfadillah, kemudian ta'aruf ilallah, gitu maksudnya, ya. Jadi peliharalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu, mendapatkan ridho dan cinta Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, berkenalanlah kepada Allah, yakni mengetahui, memahami kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dan berikutnya, gitu kan, ya. Itu kewajiban dari Allah kepada kita yang tertuangkan di dalam Al-Quran. Apapun yang Nabi sunahkan kepada kita maka ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Kita lanjut, ya. Wa'lam anna ma'ahto'aka lam yakun liyusibak wa ma'asobak lam yakun liyuti'ak. Ketahuilah bahwa apa-apa yang terlepas daripadamu itu, atau keuntungan atau bahaya, tentu tidak akan mengenaimu, dan apa-apa yang mengenaimu itu pasti tidak akan dapat terlepas daripadamu. Jadi maksudnya itu semua telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ketika Allah sudah merencanakan untuk menimpakan sesuatu kepada kita, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menghalangi. Orang akan dapat memberikan sesuatu kepada kita tidak akan sampai apabila Allah tidak mengizinkan. Maka ini semua kembali kepada iradah dari Allah yang Maha Kuasa.
ya. Nah, kita langsung lihat terjemahannya. Ketahuilah bahwa pertolongan itu beserta kesabaran. Berarti di sini sabar merupakan kunci suksesnya dapat pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Perlu kita pahami bersama, sabar bukan diam tanpa ikhtiar, ya. Itu sabar merupakan ending dari ikhtiar dan doa. Orang yang berdoa dan dia ikhtiar itu merupakan konten dari kesabaran. Ternyata apapun yang dia inginkan tidak pernah terwujud, maka diakhiri dengan tawakal kepada Allah. Tawakal ialah berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Contoh begini, Pak. Orang dia dapat musibah, sakit, Pak, ya. Apakah itu penyakitnya gagal ginjal atau apapun juga, kan? Lagi marak kan sekarang gagal ginjal bagi anak-anak, ya. Mungkinkah ini merupakan dampak divaksin yang kemarin? Ya tidak tahu, ya. Hanya itulah yang sekarang rame di negeri ini, ya. Orang tua anaknya terserang penyakit gagal ginjal, dia pun berobat sampai dirawat, anaknya memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada anak saya. Tuh setiap malam berdoa, dia juga memberikan pengobatan yang maksimal kepada anaknya. Ternyata berujung meninggal dunia. Apakah dia masih berteriak? Dia masih frustasi, menyalahkan kepada orang, menyalahkan kepada dokter dan rumah sakit? Ya tidak perlu. Nah, maka di sana dibutuhkan apa? Bertawakal. Ya Rabb, aku udah berdoa kepadamu, telah berikhtiar semaksimal mungkin, tapi kenapa seperti ini? Aku ya terima segala sesuatunya. Itu disebut dengan tawakal. Maka Allah menjelaskan, innallaha yuhibbul muttawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Tawakal ialah menyandarkan hidup kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ini merupakan nilai yang tertinggi di sebuah kesabaran, ya. Dan bahwasanya kelapangan itu beserta kesukaran. Di suatu sisi orang mendapatkan kesukaran, di sisi lainnya dia tentu mendapat suatu kelapangan. Demikian pula, dan bahwasanya beserta kesukaran itu pasti ada kelonggaran. Orang mendapat kesulitan, di balik itu ada kelapangan. Orang melaksanakan safar, dia sulit untuk mencari air, dia sulit untuk melaksanakan ibadah secara sempurna, ada kemudahan di sana. Maka Anda silakan bertayamum, salatnya juga silakan jamak dan qashar. Di sisi ini sukar, maka ada kelapangan yang lainnya. Itulah tentang kehidupan, ya. Tidak mungkin kita selamanya bahagia. Suatu ketika kita akan mengalami hal yang sangat bahagia lagi kan buat kita, ya. Jadi itu kata Allah juga kan, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar balikan di antara manusia. Sekarang dia jadi pejabat, esok lusa dia jadi rakyat biasa. Sekarang dia rakyat, esok lusa dia rakyat lebih merakyat lagi, kan gitu Pak, ya. Itulah sifat manusia, tidak akan ada yang abadi seorang pun, ya. Dulu dia ASN, sekarang kan pensiunan, gitu kan. Dulu dia pensiunan, sekarang dia sudah tidak ada, kan gitu Pak. Itu kehidupan di dunia, enggak ada satupun yang abadi. Ya paling tidak di sisi kesukaran ada kemudahan, di balik kemudahan juga ada kesukaran. Nah, bagaimana sikap kita sekarang? Ketika kita menghadapi kesukaran, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita ucapkan? Orang yang beriman dan bertakwa ketika mendapat kesukaran, ya dia bersabar kepada Allah. Sementara ketika dia mendapatkan kebahagiaan, kelapangan, kemudahan, maka bersyukur kepada Allah. Sehingga kata malaikat, ya Muhammad, saya merasa kagum dengan umat kamu. Apapun yang mereka rasakan, yang mereka terima, berending pahala Allah yang Maha Kuasa. Apa itu kata Nabi? Kata malaikat, hambamu yang beriman, umatmu yang beriman ketika mendapatkan kelonggaran,
dapatkan kelapangan, dia bersyukur, maka ridho Allah itu dampaknya. Ketika umat kamu mendapatkan musibah atau kesukaran, dia bersabar kepada Allah, maka juga dampaknya ridho Allah yang Maha Kuasa. Itulah tentang ending kehidupan orang-orang yang beriman, ternyata dua-duanya dapat ridho Allah yang Maha Kuasa, ya. Jadi suatu ketika kita mendapat kesukaran, berbahagialah. Di hadapan kita ada kebahagiaan nanti. Kemudian di suatu ketika kita mendapatkan kelonggaran, kelapangan, kebahagiaan, hati-hati, di hadapan kita biasanya akan ada nanti kekecewaan. Nah, maka siap-siaplah untuk berbekal diri, syukur dan sabar, ya. Nah, itu penjelasan di hadis lanjutan nomor 62, sekarang 63, ya. Diminum dulu ini, disuka buru tiis, ya. Alhamdulillah. Ar-Rabi yang keempat, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, kita kan sering membaca kata-kata atau kalimat ini, Pak, ya, radhiyallahu anhu. Ini adalah doa dari kita kepada para sahabat. Dibaca kan, radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Kalau kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, yang kita ucapkan alaihi salam. Kalau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kepada umat Islam, ya kita mengucapkan Allahumma yarham atau almarhum. Itu biasa diucapkan ketika dia sudah meninggal dunia. Karena doa kan, Allahumma yarham artinya semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya. Sama dengan singkatan dari kalimat almarhum. Itu diucapkan hanya kepada umat Islam yang nyata wafat dalam keislamannya. Tidak boleh kita mengucapkan almarhum kepada orang yang nyata wafat dalam kekafiran, tidak boleh. Ya. Ada orang kafir dibunuh, dia sampai mati diucapkan almarhum, itu tidak boleh. Ya. Ayo almarhum diucapkan nanti, tidak boleh. Ya. Jadi ada almarhum atau Allahumma yarham kepada para sahabat radhiyallahu an, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi luar Nabi Muhammad alaihi salam. Itu doa dari kita, ya. Anas berkata, innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaqqu min ayunikum minasya'at. Sesungguhnya engkau semua pasti melakukan berbagai amalan yang diremehkannya, sebab dianggap dosa kecil-kecil saja. Yang amalan-amalan itu adalah lebih halus, lebih kecil menurut pandangan matamu daripada sehelai rambut. Jadi suatu ketika nanti akan ada sekelompok umat Islam yang menganggap remeh kepada dosa. Jadi kalau kita menganggap remeh kepada dosa, itu merupakan barometer kualitas iman kita. Kata Nabi begini, ya, itu orang yang beriman dan bertakwa, ketika dia mengamalkan perbuatan yang buruk atau dosa yang kecil pun, maka mereka muncul berbagai macam kekhawatiran. Seakan-akan dia duduk di bawah gunung yang dia khawatir itu gunung akan menimpa kepada dirinya. Itulah mentalitas orang yang beriman ketika mereka melaksanakan dosa yang kecil. Tapi orang yang fajir, orang yang kafir, itu mereka ketika melaksanakan perbuatan dosa sekecil apapun, ya, mereka itu menganggapnya seperti lalat yang hinggap dina hidungnya, dikumahakeun. Ganu kitu saudara. Nah, kalau kita punya mental begitu, berarti iman kita diragukan keberadaannya. Wah, batu-batu korupsi sana. Udah mah korupsi dengan 50 juta.
itu masa miliar. Baru orang yang bersangkutan osok ngaji. Orang yang bersangkutan saat berjamaah. Tapi dia seakan-akan meremehkan kepada dosa-dosa seperti itu. Dikata Nabi, innakum lata'lamuna a'malan. Jadi sungguh kau nanti akan mengetahui ada beberapa kelompok manusia atau mungkin kita sendiri yang menganggap remeh kepada dosa-dosa kecil. Sekecil apapun dosa, ketika digunukeun maka menjadi besar banyak. Ulangi lagi. Ini dosa kecil, Pak, tapi banyak, sering dilaksanakan. Menjadi besar tidak? Nah, beda, Pak. Kalau pasir ditumpukan semakin lama semakin banyak, maka semakin besar, semakin menggunung. Dosa enggak seperti itu. Karena ada dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Dosa kecil yang sering dilaksanakan oleh seseorang tidak akan menjadi besar, kecil tapi banyak. Itu karena dosa, bukan karena barang, Pak ya. Kalau barang mah pasti barang ini kecil, tapi digunakan banyak, tentu menjadi besar. Dosa mah enggak. Ya. Orang ketika berucap bohong ka itu, bohong ka dieu, bohong ka mitoha, bohong ka minantu, bohong ka DKM, bohong ka RT, bohong ka RW, itu kan sering berbohongnya. Apakah menjadi besar dosa yang tadi? Moal, tetapi leutik ngan loba dia melaksanakannya. Sering dia melaksanakannya. Karena dosa besar ada kriterianya. Apa? Yang pertama, Rasul menyabdakan al-isyraku billah, menyekutukan kepada Allah. Itu kan merupakan the big of dosa. Dosa yang paling badar, dosa yang paling besar. Yang kedua, uququl walidain, mencaci maki kedua orang tua. Yang ketiganya, syahadatuz zur, menjadi saksi palsu. Dia memberikan persaksian yang palsu semuanya demi membela orang lain. Itu termasuk dosa besar level yang ketiga. Level yang pertamanya menyekutukan kepada Allah. Level yang keduanya mencaci maki kepada orang tua. Level yang ketiganya saksi palsu. Terselain mengatakan melaksanakan perzinahan atau mencuri. Nah, itu yang termasuk dosa-dosa yang besar gitu, Pak ya. Hiji tapi badag eta mah gitu. Karena nah, jadi nanti akan ada kata Rasulullah orang-orang yaitu memang mereka sudah meremehkan pada dosa-dosa yang kecil. Nah, kita tidak boleh meremehkan, Pak ya. Nah, mungkinkah ketika orang sedang sholat melaksanakan perbuatan kesalahan? Mungkin. Cirinya apa? Diakhiri dengan istighfar. Orang melaksanakan dosa besar, ingin membersihkan dosa yang tadi, maka diwajibkan untuk bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Nah, ada di kalangan umat Islam di kita ada sholat tobat gitu kan, Pak ya. Jumlahnya 2 rakaat. Itu hadisnya palsu, Pak ya. Tobat tidak perlu dengan sholat, tapi ikrar kepada Allah yang Maha Kuasa. Aruju ilal haq, kita berjanji akan kembali kepada kalimat yang sebenarnya. Itu merupakan isi dari bertobat kepada Allah yang Maha Kuasa. Orang melaksanakan dosa-dosa yang kecil, mungkin terasa, mungkin tidak terasa, mungkin disengaja atau nggak disengaja, maka diwajib itu beristighfar kepada Allah. Orang salat, Allahu Akbar, rakaat yang pertama masih berkesinambungan antara pikiran, lisan dengan hati. Kita sebagai makmum masih kerjasama pikiran kita, telinga kita dengan hati kita menyimak apapun yang dibaca oleh imam, ya. Nah, terus seperti itu. Ketika masuk rakaat yang kedua mulai buyar, kan?
Apalagi dina saku bapa nyakuan HP disada tah HP bapak teh. Itu bagaimana kata hati bapak? Ketika kita lagi sholat jadi sada HP teh Pak. Saha tah? Tentu akan tergoyangkan, Pak ya. Mulai pikiran berangkat, aduh nya boga janji jeung si itu. Ceuk hatena teh gitu kan. Angke cenah urang Jawa be geus salat. Itu dalam kondisi salat. Itu merupakan sebuah kekeliruan dalam salat. Apakah perlu kita mengulangi lagi salat kita? Tidak perlu. Kalaupun diulangi tidak akan pernah beres, Pak. Mau anggeus semua. Maka Nabi memberikan solusi. Kata sahabat Sauban ketika Rasulullah beres salat mengucapkan kalimat salam, maka Nabi mengucapkan kalimat istighfar sebanyak 3 kali yang artinya astagfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah. Filosofisnya, ya Rabb, itulah yang hamba mampu laksanakan dalam sholat. Tidak mungkin ada, Pak, orang yang punya kemampuan dari takbir sampai salam mensinergikan antara pikiran, lisan dan hati mual ayat. Rasul pun tidak seperti itu. Di dalam kitab Haji Rasul dijelaskan ketika Nabi lagi sholat di mihrabnya, di musolatnya, Nabi terpalingkan pandangan matanya melihat kepada dinding yang ada warna yang baru Nabi lihat. Beres sholat, Nabi memanggil kepada Aisyah. Itu barang dari mana? Kata Aisyah, ya Rasul, itu merupakan hadiah dari raja. Ya tentu kita memahami raja memberikan hadiah, tentu barangnya juga bagus, Pak ya. Beda dengan hadiah-hadiah dari yang lainnya gitu kan, titi raja kan. Berwarna hitam, ada tulisan berwarna kuning emas. Kata Nabi, pindahkan, jangan di sana disimpannya. Loh, kenapa dipindahkan? Kata Aisyah, aku berniat ingin menghiasi tempat sholat Tuhan. Kata Nabi, jangan, karena aku menjadi tercuri pandangan saya untuk melihat gambaran yang tadi. Ini level seorang Nabi, Pak. Apalagi kita. Ibu sholat berjamaah di masjid atau sholat berjamaah di lapang ketika sholat id. Di depan ibu ada ibu-ibu yang memakai mukena yang ngegenjreng gitu kan. Ketika bertakbir bergerak mukanya buricak, beda warna teh lah buricakan. Ibu teh ningalikeun eta mukena ti meunang meulina kan gitu goyah. Panasaran cenah meuni kabita meuni alus cenah hayang gitu kan. Angke cenah urang tanya beres sholat. Itu sampai diskusi dina hatena gitu kan. Ketika dia lagi sholat. Jadi kalau kita saat itu jangan sampai menggunakan kostum yang memang akan menyita pandangan orang yang di belakang kita. Ada remaja yang sholat memakai kaos di belakangnya itu salangap bari ngelel gitu kan Pak ya. Kita di belakang salangap, tunggu dia kan gitu Pak ya. Memang setan itu senantiasa mengusahakan berbagai macam kegiatan untuk menggoda umat Islam agar tidak khusyuk konsentrasi dalam sholatnya. Kita sholat menggunakan sajadah. Dina sajadah teh aya gambar Ka'bah, aya tangkal korma geus dengdeng. Di lebah kiri Ka'bah aya onta ditumpakan ku jelema make gamis, Pak. Aya matahari di belah tuna teh rek tenggelam. Dina sajadah teh wah rame gambar teh Pak ya. Aya Ka'bah, aya tangkal korma, aya onta ditumpakan seseorang, ada matahari mau tenggelam. Nah duka salat naon teh eta teh. Dia pun takbir, Allahu Akbar, konsentrasi membaca. Kemudian dia ruku, Allahu Akbar, katempo, eta Ka'bah sudah gitu kan. Eta korma maruntuh gitu, gitu kan. Berdiskusi dina hatena teh. Pak, itu merupakan gambaran tentang sholat yang tadi ada kekurangannya. Laporkan kepada Allah ketika beres. Beres sholat bukan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Kok kenapa berucap alhamdulillah? Apa jawaban dia? Ya bersyukur kepada Allah saya tidak bisa melaksanakan sholat. Apakah begitu Nabi mencontohkannya? Ibadah yang kita atur bukan dengan logika kita, bukan dengan rasa kita, tapi dengan konsep Islam. Ada nggak keterangan? Ketika anda beres sholat maka ucaplah pujian kepada Allah, kan tidak ada. Yang ada apa? Istighfar 3 kali yang Nabi contohkan.
Yang lucu orang beres sholat sebelum beranjak dar teh sujud atau sujud naon ngaranna eta. Ya sholat beres sholat ya. Dia wirid berdoa kepada Allah beres we. Sebelum beranjak sujud heula sakali Allahu akbar sujud. Cengkat ini itu namanya sujud apa itu? Tolong tanyakan kepada orang yang seperti itu. Ada nggak contohnya seperti itu? Jadi kita tidak boleh merekayasa bab ibadah, tidak boleh. Harus sami'na wa ta'na. Sujud itu ada 2 macam, ada 3, ada 4 macam, Pak ya. Yang pertama sujud dalam sholat, baik yang wajib maupun yang sunat. Yang kedua sujud syukur. Yang ketiga sujud sahwi. Yang keempat sujud tilawah. Ini sujud yang Nabi syariatkan. Sekarang orang beres sholat sebelum beranjak dia sujud, itu sujud yang mana maksudnya? Sujud syukur senakang. Apakah begitu Rasul mencontohkan sujud syukur? Kita kembalikan kepada Rasulullah. Jangan mengatur ibadah dengan logika kita. Khawatir nanti akan menganggap remeh pada perkara seperti itu, ya. Nah, hilang. Tetapi kita semua di zaman Rasulullah SAW menganggapnya termasuk golongan dosa-dosa yang merusakkan, menyebabkan kecelakaan dan kesengsaraan. Itu yang membedakan orang-orang zaman Nabi dengan orang-orang zaman sekarang tentang menyikapi dosa-dosa. Orang yang akan datang kata Nabi, kebanyakan mereka akan menganggap gara-gara gitulah batur matuh. Nah gitu Pak ya, kalau dosa itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ia mengatakan bahwa arti al-mubiqat ialah apa-apa yang merusakkan ya. Oke. Sekarang 64. Al-Khamis yang kelima nomor 64. An Abi Hurairah radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah semoga Allah ridho kepadanya Nabi bersabda. Innallaha ta'ala yaghor. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu. Kok kenapa Allah cemburu siga abdi wae cek ibu-ibu teh, gitu kan? Itu yang biasa cemburu kalau manusia laki-laki perempuan. Dan laki-laki perempuan cemburu. Ada nggak laki-laki yang cemburu? Yang pencemburu? Ada. Kalau perempuan banyak. Itu kan bedanya. Kalau bapak-bapak ada, kalau ibu-ibu banyak. Itu yang membedakannya, Pak ya. Beda antara ada dengan banyak. Itu cemburu bukan merupakan sifat yang tercela. Itu manusiawi. Bahkan kata Nabi Allah juga cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala ayatiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Ini cemburunya Allah teh, Pak. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu, dan kecemburuan Allah Ta'ala itu ialah apabila seorang manusia mendatangi atau mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah atasnya. Itulah muncul kecemburuan dari Allah. Apalagi ketika orang melaksanakan perbuatan yang syirik, Allah semakin tinggi kecemburuan kepada orang yang tadi. Maka dampaknya apa? Neraka jahanam bagiannya. Ibu cemburu kepada suami, awas semun balik senang ke takol. Naona motorna ditakol. Cek suami kepada ibunya, kepada istrinya kada cemburu, awas semun balik mau dibuka tas senapanto itu kan. Jadi ada sanksi gitu ya. Ada sanksi dari orang yang cemburu kepada orang yang dia cemburui, gitu Pak. Allah juga sama seperti itu. Akan sengit buburnya. Itu bubur nasi kuning. Sehat kenehnya, sehat. Mulai buyar kan? Ini masih banyak nggak ini? Masih banyak Pak. Seperti gedek opat tepatnya bisa ikhlas ke ngaji. Dan ikhlas apa? Bukan sebatas memberi,
menerima pun harus ikhlas gitu kan. Di sana hayo ngaji itu sana nasi koneng geus aya. Bisi bapak teh ikhlas kana rimananya gitu kan. Nah, ieu we lah genep 4 tos ya. Tah eta kemudian tiis. Kemudian tiis. Ya, Pak ya dilanjut, Pak. Innallaha ta'ala yaghuru. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu. Itu kecemburuan Allah dengan cara apa? Seperti apa? Nah, Nabi menjelaskan wa ghairatullahi ta'ala ayatiyal mar'u maharamallahu alaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu, dan kecemburuan Allah Ta'ala itu ialah apabila seorang manusia mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah atasnya. Allah mengharamkan ini, Allah mengharamkan itu, ya mereka melaksanakan. Ketika manusia melaksanakan apapun yang Allah haramkan, muncul kecuali dari Allah. Bagaimana konsekuensinya? Nanti akan ada sanksi pada hari kiamat. Allah tidak mungkin membiarkan kecemburuan kepada orang yang akan dia biarkan. Gak seperti itu, akan diberikan berbagai macam sanksi. Kecemburuan Allah akan muncul lebih meningkat lagi manakala manusia melaksanakan kesyirikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya. Syirikan macam-macam. Ada syirkul akbar, ada syirkul asgor. Bukan nasgor, tapi asgor. Beda nasgor dengan asgor. Ya, atau asgar. Kalau asgar asli Garut, kalau asgor sangat kecil, kalau nasgor kata Rasul kan begini, yang paling aku khawatirkan sesuatu yang menimpa kepada kalian, bukan kalian menyembah matahari, bukan kalian menyembah berhala, itu mah kelihatan. Tapi yang paling aku khawatirkan yang menimpa kepada kalian ialah kalian beramal bukan karena aku, tapi karena yang lainnya. Ketika orang melaksanakan kegiatan ibadah didorong dengan niat karena manusia, bukan karena aku, maka itulah muncul kecemburuan dari Allah yang Maha Kuasa. Maka disebut orang yang melaksanakan syirkul asgor, syirik yang sangat kecil. Dia beramal karena ingin dapatkan sanjungan dan pujian dari orang-orang. Begitu halusnya syirik yang kecil dalam diri manusia, dalam hati manusia, maka Nabi memberikan analogi. Itu syirik kecil dalam hati manusia seperti semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam pada kegelapan malam. Cikuma eta apa? Batu hitam ngagarayan dina batu hitam pada waktu gelap malam. Nu nempona tuna netra. Wah, lapur, Pak. Nah, itulah gambaran apa? Syirkul asgor. Saya membangun masjid di suatu tempat. Setan kan menggerogoti hati saya, ingin mencari pada orang-orang. Kang tadi. Nah, senatan eta masjid anu di ditu apa teu menang saha, duka teu terentah. Mun tuh kieu mah anggeus ngan teu ribut teh di dinya we ngomong teh dieu. Mohon atuh saya we teh mudah-mudahan kita amal saleh. Amin. No. Ngobrol deui ka dieu apa teh masjid anu ditu, duka teu terentah na ieu ngan teu ribut teh dieu mah. Kabeh apa teh saha? Ti manehna apa nato? Itu kan puji milik siapa? Kita kan berikrar, alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah. Tiba-tiba orang beramal ingin dipuji, berarti telah merampas sebagian hak Allah yang Maha Kuasa. Maka muncullah kecemburuan dari Allah yang Maha Kuasa. Ketika suami memuji kepada istrinya, "Duh, mama malam ini cantik sekali. Siapa dulu dong?" Nah, cek isinya kan gitu, Pak ya. Nah, itu isinya ketika mengucapkan siapa dulu dong itu termasuk kayak kapuji itu. Itu bagaimana niatnya, Pak ya? Ya mungkin bapak termuji kepada karena ada sesuatu yang dia inginkan, tak apalah namanya, Pak ya.
Ketika kita memuji kepada anak, anak juga merasa bangga, maka berikan didikan kepada mereka. Nah, apabila kamu dapat prestasi yang baik, maka serahkan kepada Allah. Ucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Kamu bagus, kamu hebat, kamu pintar. Alhamdulillah. Ini semua merupakan berkat pertolongan dari Allah. Kembalikan semua kepada Allah. Maka Allah pun tidak akan cemburu kepada kita. Ya, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita. Juga tidak lupa kita memohon kepada Allah doa untuk sahabat kita, doa untuk para jamaah yang qadarullah pada kesempatan ini lagi sakit, ya kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa mengangkat penyakitnya dengan cara tidak meningkat sedikit penyakitnya dari orang yang bersangkutan. Demikian pula kita mohon kepada Allah barokah kepada Allah untuk kita semua kapanpun dan dimanapun kita berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.